semuanya, salam bahagia dan sehat selalu untuk kita semua. Puji syukur atas rahmat kasih Tuhan Yang Maha Esa, cinta kasih Buddha Maitreya, sehingga pada hari yang berbahagia ini, Hosye, Dewi, dapat hadir menemani Kewicaran di jalan kebahagiaan Maitreya. Kewicaran, seperti yang kita tahu saat ini, dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Marilah kita bersama-sama mendoakan agar kita semua dapat segera keluar dari wabah pandemi ini. Dengan mengikuti protokol yang dianjurkan pemerintah, cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan tentunya kita juga harus rajin berolahraga dan makan makanan sehat dan bergizi. Berbicara tentang sehat, tentunya tidak hanya dengan berolahraga saja, namun kita juga harus dibarengi dengan tidur yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Nah, pada kesempatan kali ini berbahagia sekali dari Permata Bumi mengajak kita menyaksikan demo masak agar kita semua dapat menyajikan makanan sehat, lezat dan bergizi untuk keluarga kita yang tercinta. Demo masak kali ini akan dipandu oleh chef kita yang berpengalaman. Beliau adalah Ibu Pandita Zhang Jiache selaku pimpinan 4 vihara yang juga mengurus para pengabdi se-Sumatera Utara, serta mendidik para Shueyen yang belajar di Pusdiklat Sat Paramita Sidikalang. Pada bulan Februari tahun ini, Tin Chuan Tzu telah membuka kelas masakan vegan di Sat Paramita Sidikalang. Dan pada hari ini, Tin Chuan Tzu Shipei akan mendemokan 2 menu masakan vegan yang praktis dan lezat. Menu yang pertama, ikahu acar kuning, dan menu yang kedua, selada vegan. Wah, dengar menunya saja sudah membuat Hosye penasaran dan ingin segera belajar cara pembuatannya. Gimana Kewicaran? Tentu juga sudah penasaran kan? Yuk kita simak dan tonton terus. Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa beli selendang. Wahai Kewicaran sekalian, mari jumpa Pandita Zhang. Koyen, halo. Ya, Koyen, silakan masuk. Ya. Kewicaran Hao, berbahagia sekali Hosye saat ini telah bersama dengan chef kita hari ini, yaitu Ibu Pandita Teo Leicu, atau yang lebih kita kenal dengan Pandita Zhang. Ya, Kewicaran, kita akan berbincang sejenak dengan Tin Chuan Tzu agar Kewicaran dapat lebih mengenal dengan beliau. Koyen, halo. Kewicaran Dacia hao. Sangat bersyukur sekali pada hari ini kita bisa berkumpul bersama. Kita juga bersyukur kepada Laumu bahwa hari ini kita semuanya diberkati kesempatan bisa bertemu di dalam online ini. Jadi Hosye juga sangat berterima kasih kepada Permata Bumi Indonesia yang sudah mengundang Hosye untuk hadir di sini. Kita belajar vegetarian itu karena Hosye hobi ya, suka masak. Sedangkan kita harus sebagai umat Maitreya, kita harus tahu karena Buddha Maitreya itu adalah Buddha yang bervegetarian. Jadi kita sebagai umat Buddha Maitreya, kita harus mengikuti langkah-langkah Buddha Maitreya. Karena Buddha Maitreya itu Buddha yang maha kasih, mencintai semua kehidupan. Jadi kita juga sebagai umatnya kita harus mencintai semua kehidupan. Yang pertama dengan belajar bervegetarian. Jadi sebaiknya itu kita mulai belajar bervegetarian dari masing-masing keluarga. Kalau bisa ibu-ibu semua kalau bisa memasak vegetarian yang enak, yang sehat, pasti semua orang suka makan vegetarian, ya kan? Iya. Jadi bervegetarian itu kita harus pintar vegetariannya. Jangan kita bervegetarian kita sakit-sakitan karena kita makanannya tidak tepat ya. Jadi kita harus memilih makanan yang alami. Jangan makan-makan yang itu banyak-banyak bahan kimiawinya.
Jadi kita harus rajin belajar masak ya, ibu-ibu ya. Nah, Poyen, Supeng. Tinsu sangat hobi memasak dan sangat kreatif dalam membuat menu masakan vegan yang tentunya sehat dan bergizi. Kalau untuk cita rasa tidak usah diragukan lagi. Nah, apalagi biasanya sayur dan buah yang Tinsu pakai itu sangat fresh karena langsung dari Sidikalang. Nah, Tinsu Supeng, pada tahun ini tepatnya Februari, Tinsu ada membuka kelas acara memasak ya Tinsu di Sidikalang. Iya. Boleh Tinsu jelaskan sedikit? Iya, karena tahun ini kami di bulan Februari membuka kelas memasak vegetarian. Bisa dibukanya kelas ini adalah berkat kasih dari Mahapendeta Ana Monita. Pendeta Ana Monita menyampaikan kepada Hosea agar segera membuka kelas memasak. Sedangkan saat itu Hosea merencanakan di bulan April. Tapi rupanya kuasa firman Tuhan itu bekerja. Kening itu hendak kui. Mahapendeta Pan itu selalu mengajar Hosea jangan sampai bulan 4 buka. Jadi harus segera buka. Makanya Hosea terpaksa pilih sampai di akhir bulan bulan Februari ya. Di bulan Februari itu kami buka dan tamatnya di bulan Maret selama sebulan. Nah, setelah tamat di bulan Maret itu seluruh dunia ini sudah dihebohkan oleh penyebaran COVID ini. Makanya untung kita bisa buka di bulan Februari ini sehingga semuanya selamat-selamat ya. Setelah tamat pulang semuanya mereka memasak, rajin, giat memasak dan selalu memposting kasih Hosea lihat. Mereka sangat bahagia. Kali ini ada pendeta yang Fulong juga menyampaikan kepada Hosea, kelas memasak yang begitu baik, kenapa tidak mau mengajar kepada yang bukan umat? Jadi Hosea juga memikirkan ini. Tapi ini karena ada COVID, makanya ditunda dulu ya. Nah, Cici Supeng Poyen. Ya, Soicharen, inilah bincang singkat kita dengan Tinsu Supeng. Ya, tanpa panjang lebar lagi, Soicharen tentunya sudah sangat penasaran dan ingin tahu resep-resep apa saja dan cara pembuatannya. Yuk kita tonton dan simak terus. Cici Supeng. Cici Supeng. Ya, sekarang Tinsu akan membagikan 2 resep menu masakan vegan yang sehat dan bergizi. Di samping Tinsu sudah ada Liu Tensu. Ya, Liu Tensu juga jago masak loh. Ya, Tensu di sini akan membantu Tinsu dalam memasak. Ya, Tinsu Supeng. Menu masakan kita hari ini menu apa saja ya Tinsu Supeng? Hari ini kita belajar 2 menu ya. Satu adalah menu ikahu. Ya, ikahu ikahunya kita taruh acar kuning. Jadi ikahu acar kuning namanya. Ya. Dan menu yang kedua itu dari semua serba alami. Itu yang alami dan nanti dia punya jusnya itu alami juga. Jadi itu namanya selada vegan. Kalau begitu kita langsung saja ya Tinsu dengan menu kita yang pertama yaitu ikahu acar kuning. Ya, Kejalan, hari ini kita belajar menu pertama, ikahu acar kuning. Ini bahan-bahannya semuanya simple saja ya dan mudah didapati di mana-mana. Nah, ini namanya nian yui. Sekarang ada fukui yui ya. Jadi dia ikan kita panggil ikahu ya. Ikahu vegan. Nah, jadi ini satu. Ini nanti porsinya porsi kecil, bukan porsi besar ya. Jadi kalau kalian mau masak untuk porsi besar boleh nanti dikali-kali ya. Nah, ini ikahunya 1 bungkus. Timun 1 batang. Water 1 ya. Nah, ininya separuh bengkuang ya. Lalu dari bumbunya kita perlu cabai merah, kunyit ya, kunyit. Ini kemiri ya, kemiri nanti mau digonseng sebentar.
Baru setelah masak kita nanti campur cabai rawitnya untuk nampak warna-warninya, itu aja ya. Tahunya kita potong-potong sekitar 1 cm lebih lah ya. Jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis ya. Kita goreng sebentar ya. Jangan goreng terlalu garing. Jadi gorengnya sebentar saja, ada nampak minyak-minyaknya sedikit, sudah oke ya. Terlalu garing nggak enak ya. Sekarang wortelnya kita potong, harus potongnya sama rata ya, supaya cantik. Kita bagi dulu, kasih rata. Ya, baru ini dibelah. Kita potong begini. Ini masih potong gini. Kita potongnya begini ya, seperti korek api agak kasar sedikit. Nanti ini setelah dipotong kita direbus sebentar dengan air yang mendidih ya. Air yang mendidih kita rebus sebentar. Setelah itu kita rendam air dingin. Terkadang wortel ini ada dia punya di tengah itu ada putih-putih. Ini keras sekali, jangan dipakai ya. Wortel yang ada putih-putih di tengah ini jangan dipakai ya kalau dia keras. Nah, itu tidak usah pakai. Timun juga seperti wortel samanya, dibagi sama rata. Jangan ada yang terlalu panjang, ada yang terlalu pendek. Nanti penampilannya tidak cantik. Ya. Lalu timun ini kita belah, bijinya dibuang dulu ya. Buang bijinya. Baru kita potong-potong, seperti potong wortel tadi. Ini tidak usah direbus ya, timunnya jangan direbus. Yang direbus itu wortel karena wortel agak keras. Kewajiban kita potong sayur kan, kita harus perhatikan sayurnya harus sama ya, sama rata, sama besarnya, sama tebalnya, supaya nanti masaknya sama-sama rata. Kalau tidak, nanti ada yang masak, ada yang tidak masak. Lalu penampilan juga cantik kalau sama ratanya ya. Nah, sekarang kita potong bengkuang. Bengkuang ini kita potong belah gini dulu. Nih ya, belah gini. Nah, ini kemirinya digonseng dulu ya, baru di blender nanti ya. Gonsengnya sebentar, jangan sampai gosong ya. Nah, baru nanti kalau kita mau blender cabenya harus dipendekkan dulu supaya dia lebih cantik nanti. Nah, gini ya. Cabai boleh tambah kalau yang suka pedas, boleh tambah. Ini di sini standar ya, nggak berapa pedas. Kalau Kewija dan ingin makan yang pedas sekali, cabenya boleh bikin 2 kali lipat ya. Lalu ini kunyit nanti dipotong-potong dulu, baru kita blender. Jangan bulat-bulat itu blender ya, nggak halus nanti dia. Jadi kita begini baru dia cantik. Nah, ini 3 macam di blender. Nanti itunya digonseng ya. Ya. Ini kita gonseng dulu baru blender. Ini serai, kepalanya dibuang sedikit. Baru ini kita petuk nanti, geprek ya, geprek nanti dibelah 2 ya. Geprek ya. Digeprek dulu baru dibelah 2 ya. Nah, lalu ini dia punya daun, kita boleh buang tulangnya. Dia ada tulang, kita boleh buang supaya keluar wanginya. Kalau bulat-bulat gitu wanginya nggak berapa keluar ya. Ini daun jeruk purut.
keluar wangi-wanginya itu. Kalau kita buat bulat-bulat aja nggak berapa wangi ya. Nanti ini tidak usah blender ya. Nah, ini tidak usah blender. Jeruk nipis nanti kita terakhir baru taruh jeruk nipis. Cara potong jeruk nipis kita boleh putar-putar gini supaya banyak airnya. Ya. Bijinya dibuang ya. Oke, sekarang kita goreng ikannya. Ya, air sudah mendidih, kita boleh merebus wortelnya ya. Wortel direbus jangan terlalu lama. Kita rebus sebentar ya. Oke, rebus sebentar. Sambil menanti wortelnya, kita boleh menggoreng ikannya supaya hemat waktu. Ya, ikan ya digoreng. Jangan terlalu lama. Minyak panas baru digoreng ya. Minyaknya kita pilih minyak yang sehat. Jangan beli minyak yang kurang sehat ya. Nah, karena untuk kesehatan kita bagusnya kita beli minyak yang sehat. Ya. Ini sekarang kita gongseng. Kemiri digonseng sebentar ya. Namanya gongseng berarti tidak ada taruh minyak. Nah, kita gongseng-gongseng sebentar. Nampak agak coklat, nanti sebentar agak kuning, baru kita ambil ya. Ya, itu buat saya ya. Ikannya ya agak begini, jangan terlalu kering ya. Kalau terlalu kering nggak enak ya. Seperti kekuningan sedikit sudah oke ya. Semuanya sudah agak kekuningan ya. Nah, setelah agak kekuningan kita ambil ya. Baru nanti agak dingin baru di blender, jangan panas-panas blender ya. Sekarang wortelnya kita angkat ya, tiriskan di piring. Jangan terlalu lembut wortelnya ya. Sedang-sedang aja oke. Nanti baru kita gabung ke timun sama bengkoangnya, masuk ke ikannya ya. Sekarang kita blender bumbunya, kunyitnya harus dipotong-potong ya. Cabai juga dipotong. Kemiri yang sudah digonseng. Tambah air 1 mangkok kecil ya. Kalau kita perhatikan sudah halus, baru kita berhenti ya. Nah, ini sudah oke. Ini ya. Kalau mau makan pedas lagi boleh tambah cabai ya, nanti warna bumbunya agak merah. Ya, sekarang panaskan minyak. Tumis bumbu tadi. Diaduk-aduk supaya tidak gosong ya. Nah, ini kita boleh bilas dengan air. Masukkan serai, daun jeruk. Aduk. Ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita taruh gula ya. Kita taruh gula 2 sendok. Garam 1 sendok.
Ini bubuk sayuran ya. Nah, kalau tidak ada bubuk sayuran, itu bubuk mokoceng boleh. Bubuk yang apa yang dari sayuran punya pun boleh, dari moko punya boleh. Baru kita masukkan lengkuang, water, timun. Kita aduk ya. Ya, satu bilang haus siap. Wangi semerbak. Iya, Wangi ya. 祝你快乐欢喜，潇洒开心。Kalau Hosea biasanya Hosea masak, Hosea selalu doa ya. Hosea selalu doa dan masakan kita itu selalu enak. Mereka menikmati, katanya enak. Hosea bilang sudah disertai dengan doa. Hosea berharap yang makan ini merasa gembira, bahagia. Jadi 祝你快乐欢喜 ya. Ini enak, bisa kita baca di situ ya. Nah, baru masukkan ikan. Baru kita taruh jeruk nipis. Jeruk nipis kita jangan semua masukkan dulu, kita boleh nanti tinggal sedikit, kita coba. Kalau kurang asam baru taruh lagi ya. Diaduk pelan-pelan supaya ikannya tidak hancur. Setelah aduk rata, kita boleh tes rasanya ya. Ya, kita boleh tes rasanya. Ini ada cukup asin tidak, cukup manis tidak ya. Tes rasa ya. Asamnya sudah oke, kita tidak usah tambah lagi, cuman kurang sedikit manis, kita tambah gula sedikit ya. Oke. Untuk kesehatan jangan makan terlalu asin ya. Tidak boleh makan terlalu asin, kita harus makannya totok saja, oke. Setelah ini, setelah kita tes rasa, sudah cocok sesuai selera kita, kita matikan apinya ya. Ya, ini setelah masak, kita mau sajikan di piring, kita boleh hias ya. Karena makanan itu kalau penampilannya cantik memancing selera kita ya. Jadi kita tuh rajin sedikit di piringnya itu ditata sedikit ya. Penataan piring itu cantik-cantik supaya orang nampaknya selera ya. Ini namanya ikan acar kuning sudah siap. Jadi kalau untuk tamu datang atau hari-hari besar kita boleh masak ini ya.
inilah hasil dari masakan menu pertama kita. Ya, ini namanya ikahu acar kuning vegan ya. Jadi kita menata piring sesuai kehendak masing-masing. Kalau kita mau menata seperti ini, ya nampaknya segar, cantik. Dan kalau kewi ibu-ibu ingin menata yang model lain, silakan. Atau mau taruh timun seperti bunga, boleh ya. Wow, luar biasa sekali Desi. Harumnya Husye memakai masker saja, wanginya ini sudah sangat mengundang selera. Iya, Ben. Ya, Desi Shetai. Saya lihat ya di sini bukan hanya sedap di lidah, tapi juga sedap mata. Itu berarti namanya double sedap. Plus lagi, satu lagi ada bahagianya. Karena disertai dengan doa, jadi makan pun menjadi sehat, bergizi, dan bahagia. Kui Sharon dan Desi, Desi bagi Husye yang tidak bisa memasak, Husye mendengar penjelasan dari Desi, Husye mendapat banyak tips. Ternyata dari kita memotong sayur-sayuran saja itu sangat berpengaruh dari segi cita rasa, juga dari segi penampilan, dan juga tadi pemotongan untuk jeruk nipis. Wah, ternyata cara potongnya juga ada teknik biar rasa air jeruk nipis itu banyak. Ya, dan wah luar biasa sekali bagi kebicaraan, boleh dicoba di dalam rumah. gitu. Wah, ikahu acar kuning yang sangat lezat. Kewicaran boleh segera dicoba ya, agar kewicaran juga dapat merasakan kenikmatan dari masakan ini. Untuk menu yang kedua, selada vegan juga lezat dan sehat loh, serta praktis dalam pembuatannya. Kewicaran, sebelum kita lanjut ke demo masak yang kedua, mari kita break sejenak dengan menikmati satu tembang kasih semesta yang akan dibawakan oleh Chang Yunhwa Tanju dengan judul lagu Sinar Lembayung. Surya lembayung memerah warnai angkasa, hiaskan mega yang berarah seindah bunga. Fajar menyingsing lembayung senja, manjakan kita dengan warna-warni yang ceria. Kilau fajar nan indah, kasih sang bunda, doakan kita selalu bahagia, mengisi hari yang penuh makna, menuju masa depan yang gemilang. Lembayung senja, cahaya bunda, di jalan pulang kita, lepaslah beban sepanjang hari. Oh, oh, lembayung nan indah, kulihat kasih bunda yang damaikan jiwa.
lembayung memerah warnai angkasa. Biaskan mega yang berarah seindah bunga, fajar menyingsing lembayung senja, manjakan kita dengan warna-warni yang ceria, kilau fajar nan indah, kasih sang bunda. Doakan kita selalu bahagia, mengisi hari yang penuh makna, menuju masa depan yang gemilang. Wow, wow, lembayung senja, cahaya bunda di jalan pulang kita. Lepaslah beban sepanjang hari. Oh, oh, lembayung nan indah, kulihat kasih bunda yang damaikan jiwa. Lembayung senja, cahaya bunda di jalan pulang kita. Lepaslah beban sepanjang hari. Oh, oh, lembayung nan indah, kulihat kasih bunda yang damaikan jiwa. Serasa nikmati secangkir kopi, ku terlena. Oh, 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 oh. Ya, children, kita akan memasuki menu yang kedua, yaitu selada vegan. Dari tampilan bahan-bahannya di sini, wah, sangat mudah didapatkan dan sangat praktis pembuatannya. Tidak ada masak-memasak untuk yang menu kedua ini. Ya, children, ini menu kedua kita namanya selada vegan ya. Selada ini banyak macam seladanya. Ada yang panjang, ada yang bulat, ada yang keriting, ada yang tidak keriting. Jadi saya pilih beli yang ini. Ini di supermarket ada jual ya. Dia satu kotak ini, kalau di Medan dia satu kotak dua ini ya. Ada organik ya Desa? Ya, ini organik. Jadi supaya ini makanan kita sehat karena ini tidak dimasak. Ini semua masakan segar semua ya. Nah, dengan bumbu juga dari buahan. Jadi segar semua supaya kita menikmati makanan segar. Saya pilih ini di sini ada 5 warna ya. Hijau, putih, merah, kuning ya, oranye. Jadi ini boleh dikatakan makanan sehat. Wah, Toge ya. Berarti dari untuk penampilan juga harus kita perhatikan ya Desa ya? Iya, supaya menarik dan lebih sehat. Ya. Kalau umpamanya kita mau ganti buahnya, kita boleh tambah lagi jambu air. Ya. Nah, jambu air yang merah itu segar ya. Nah, itu Berarti boleh kita tambah dengan bahan-bahan buah-buahan yang sesuai dengan selera kita ya? Iya boleh. Ya? Nah, atau kita boleh tambah lagi itu kacang mete digoreng, ditabur di atas. Nah, itu juga enak ya. Tapi tetap selada tidak boleh ya, ditinggalkan Desa, ya. Nah, oke. Ya. Bahannya ini semua segar-segar ya. Nah, menu ini namanya selada vegan karena terbuat dari selada dan barang-barangnya yang bisa kita makan mentah ya. Nah, selada ini harus dicuci bersih dan kita beli yang organik, memang agak mahal.
sedikit ya. Tapi kita harus beli yang untuk sehat. Nah, kita beli ini. Bengkuang, water, bengkuang nanti diparut, water juga diparut. Ini timun kita belang-belang. Setelah itu kita potong 4, kita buang bijinya, baru kita potong serong ya. Nah ini nanas kita belah, nanti kita potong serong-serong. Lalu sangkis kita potong seperti dadu-dadu ya. Nah ini. Lalu nanti bumbunya, togenya direbus sebentar ya. Bumbunya ini kita pakai sederhana sekali. Cabenya boleh ditambah ya kalau suka makan yang pedas. Ini standar aja ya, karena kadang anak-anak nggak bisa makan terlalu pedas ya. Jadi kita 6 biji cabai aja udah oke. Lalu ini namanya terong Belanda. Di daerah Anda tak ada nggak ya terong Belanda ya? Ya, kalau umumnya ini buah Indonesia pasti ada ya. Nah, memang namanya terong Belanda, tapi buahnya buah Indonesia. Nah, pasti ada. Kalau tidak ada, boleh kita ganti yang lain ya. Nah, lalu taruh kacang yang sudah di blender, digoreng di blender ya. Taruh gula, taruh garam. Parutnya ada 2 macam, boleh diparut dengan ini parutannya yang begini. Nanti hasilnya panjang dia ya. Nah hasilnya panjang. Kalau pakai parutan begini, hasilnya panjang. Jadi kalau mau biasa di rumah pakai yang begini. Parutan begini juga bisa ya. Kalau kita parutnya cuma biasa aja. Jadi nanti hasilnya begini. Ya. Ini hasilnya begini ya. Jadi sesuai selera ya Denso ya. Nah, jadi parutan boleh pilih sendiri ya. Asal jangan parut yang kayak tepung. Nah, ini parutannya begini boleh ya. Ya. Nah, jadi nanti ini hancu yang parut ya. Nah, sama ini diparut ya. Oke, berarti untuk wortel dengan bengkong itu diparut ya. Nah, diparut ya. Diparut. Terus Denso juga boleh tambah apel, boleh? Nah, boleh. ya? Apa nanti potong dadu-dadu ya. Nah. Mau taruh itu apapun boleh. Apa itu? Hutau. Anggur. Anggur. Nah, itu juga boleh ya. Kayak warna juga ya Denso ya. Iya. Ini kita potong ya, tulangnya jangan yang di sini ujung tulangnya kita jangan pakai. Jadi hanya dikit yang daunnya saja ya. Iya. Nah, ini tulangnya jangan ya. Ini sangat segar sekali loh. Ini kalau kita makan ya, begini aja segar. Jadi boleh pakai nasi putih makan sama ini juga enak loh. Kewija dan boleh coba ya. Ya, untuk menu yang kedua ini sangat praktis sekali dan bahan-bahannya juga sangat gampang didapat. Ya, semua orang bisa masak, lalu cepat juga ya. Ini potongnya jangan terlalu halus, jangan terlalu kasar. Lebih kurang 2 cm oke ya. Cara motongnya kita harus lebih kurang kita ada ukuran di dalam hati kita lah ya, berapa besar sendiri yang ukur ya. Nah. Juga tadi Denso berkata setiap masak harus disertai dengan doa. Iya. Agar masakan kita itu enak dan yang makan itu sehat dan bahagia tentunya. Iya. Itu resep Hosye ya. Orang tanya kenapa resep Hosye, sering bilang Hosye setiap masak sertakan doa itu ya. Karena doa itu adalah kekuatan untuk memberikan orang itu sehat ya. Ini sudah Ya, selesai. hasilnya ya. Nah, cantik hasilnya kalau yang seperti ini ya. Nah, nanti kita susun. Tepat sekali ya prosesnya Denso. Iya, ini singkat dan tepat lalu Iya. enak lagi. Lezat, bergizi, Iya. dan sehat tentunya. Segar ya. Ya. Boleh pakai durian Denso? Durian jangan ya. Jangan ya. Nanti Tidak warnanya cocok jadi- ternyata. Iya, warnanya durian. Tidak cocok ya.
Yesus, saya tadi udah bilang ya kalau untuk yang sekarang Belanda, kalau kita mau ganti itu boleh diganti dengan apa ya? Desa? Markisa. Oh, Markisa. Selain Markisa tidak ada Yang lagi ya? asam itu loh. Oh, berarti buah-buahan yang berair tapi bersifat asam ya? Jadi kita nggak usah taruh jeruk nipis lagi. Ya. Jadi itu Sharon, seperti host ya, tidak pintar masak. Dari sini host ya banyak mendapat info-info yang sangat bermanfaat untuk host ya. Wah, ini ibu-ibu permata bumi yang sangat luar biasa ya. Tepat dalam segi masak-memasak, prosesnya juga sangat Tepat ya. Iya. Karena kita mau kejar waktu, tamu ada datang, kita kasih yang ini. Segar sehat ya. Dan sepertinya sangat cocok ya Desu, seperti host yang ya lumayan melebar ke samping, sangat cocok ya. Iya. Kalau makan ini mungkin bisa sedikit. Ini anak-anakku langsing. suka makan ini sehat ya. Ada rasa asam, manis, asin, jadi rasanya rame-rame, wangi lagi ya. Sangat fresh sekali. Iya. Timun buat cicik serong, tapi kan tuh ekau kok. Nanasnya kita itu dia punya dalam, jangan dibuang ya. Ini bagus dalamnya. Batang dalamnya itu, Batang nenas. itu jangan dibuang ya. Dulu kakek nenek bilang suruh dibuang loh. Ternyata manfaatnya sangat banyak ya. Iya banyak. Kalau beli nanas kita harus beli yang manis ya, jangan beli yang asam itu, nanti nggak bisa makan. Ini nanas manis punya ini, nanas Taiwan, ya, nanas Taiwan. Intinya nenasnya itu harus yang manis ya biasa ya. Iya, ini manis, wangi lagi, tapi enak. Ini direbus. Oh, untuk tauge direbus ya, direbus sebentar. Ya, direbus sebentar. Nah, kasih sekali tampilannya. Iya. Langsung ya. Selera sih ya. Iya. Rebus sebentar saja. Cocok sekali ya Desa untuk diet juga. Iya. Apalagi hari panas ya. Wow, kita makan ini segar. Kalau cabai boleh kita tambahkan cabai rawit ya Desa, karena seperti host ya. Cabai rawit sangat suka yang Cabai pedas rawit ya. diganti dengan cabai merah boleh. Cuman nanti warnanya nggak cantik ya. Oh. Yang cantik cabai merah. Jadi kalau kita mau pakai cabai rawit boleh dipotong-potong, ditabur ya. Ditabur di atas. Potong bulat-bulat. Bulat ya Desa. Bulat tipis ya. Sankis nggak boleh potong berdiri loh ya, nggak bagus, nanti dia nggak cantik ya. Potong gini ya, terong. Iya. Jadi ada yang nggak tahu dia potong sankisnya berdiri, Dan kalau seratnya beda nanti. dari segi pemotongan juga dari cara Kalau kita makan kan juga lebih gampang ya. begini begini ya. Iya, begini lebih gampang ya. Ini kulitnya kita potong. Ya. Nanti ini bisa bikin ekoenzim ya. Berarti nggak penuh manfaat ya Denso ya. Iya. Kulit Ini dari bisa bikin ekoenzim. isinya semuanya bermanfaat. Iya. Kita sebagai ibu-ibu permata bumi kita harus hemat dan kita harus tahu mana yang bisa pakai, kita pakai kembali ya.
Nah, Jadi ini juga tips ya buat kue ibu-ibu dari Desa memberikan tips-tips kepada kita semua. Potong dadu ya Desa ya. namanya dadu, tapi ini dari sesuai dia punya apa ya, seratnya. Kalau tangkis kita mau tambah 2 atau 3 butir boleh? Boleh ya, sesuai selera masing-masing lah. Mau berapa biji boleh ya. Ini cuma untuk rame-rame warnanya ya. Lalu rasanya rame-rame. Oke. Toge lagi ya. Sure. Sendok aja. Ini toge direbus sebentar aja ya, jangan sampai lumat kali dia. Ya. Kalian coba hitung berapa warnanya ini? Macam ya Desa ya? 2, 4, 6, 7 macam ya Desa. Iya, berarti ini 7 bersaudara ya. Chipsin. Itu untuk jus, untuk bumbunya. Biasanya kita pakai bumbu kacang, gula merah, bangau, bukan burung bangau ya, tapi kecap bangau ya. Kecap bangau biasa taruh itu, jadi dia hitam-hitam ya. Ini kita ganti selera, kita taruh terong Belanda ya. Biar warnanya cantik ya Desa. Ini di blender ya, terong Belandanya di blender. Kita belah, dikorek, dibelah ini, dikorek nanti di blender ya. Ini vitamin C-nya banyak ini terong Belanda nih ya. Sekali ya, langsung di blender, langsung dicampurkan. Iya, wangi lagi. Kita korek ya, nanti kita korek pakai sendok. Pakai sendok kita korek, masuk ke itu tempat blender. Kita blender sama cabe dipotong-potong supaya blendernya dia cepat halus. Ya, ini. Hemat waktu, hemat listrik ya Desa ya. Iya. Serba hemat luar biasa. Tuh. Ada yang bilang panjang-panjang bisa juga, harus bisa, tapi agak lama ya. Ini. Nanti setelah kita blender bumbunya, kita campur garam, gula di bumbunya, kita blender ya. Koreknya gini ya. Wangi ya nanti. Harum sekali. Biarpun Lucia memakai masker, tapi Iya. fresh sekali. Entah di Jakarta ada nggak nih ya? Kayaknya kalau seluruh Indonesia ada ya. Ada ya. Ada ya. Tapi kebijakan tidak usah khawatir kalau tidak ada terong Belanda, boleh diganti dengan markisa atau buah-buahan yang berair tapi bersifat asam agar lebih fresh. Kulitnya jangan dibuang ya, buat ekoenzim. Ya, dengan ekoenzim juga kita menyelamatkan bumi. Iya, serbaguna lagi ya, ekoenzim sangat bagus. Ini sudah dikorek. Kita
kita masukkan cabai ya. Cabai. Ya. Lalu masukkan garam. Garam berapa sendok ya, Dek? Garam 3/4 sendok sudah oke ya. Berarti untuk garam 3/4 sendok. Ini makan. Ya. Nah, ya. Nanti kalau kurang garam baru kita tes lagi. Nggak boleh terlalu garam dulu ya, banyaknya nanti bahaya. Gula 3 sendok. 3 sendok makan ya, Dek? Nah, ini ya. Karena itu asam, jadi kita taruh agak manis sedikit. Oke. Lalu kita taruh air masak. Jangan air mentah ya. Air masak ini mangkok yang paling kecil. Ya, taruh ini 1 mangkok kecil. Gini aja udah oke, jangan sampai habis mangkoknya. Jadi kita blender ya. Wah, sudah tidak sabar lagi, Dek. Iya. Nanti kita tes rasanya ya. Setelah di blender kita tes dulu rasanya. Kan jangan terlalu kencang, jadi sebentar-sebentar aja lihat keadaannya ya. Nah, kalau terlalu halus nggak enak ya. Ada nampak sedikit buah-buahnya baru enak. Bumbunya ini ya, kalau hasil blendernya begini, jangan terlalu halus dan jangan terlalu kasar ya. Tidak perlu disaring ya, Dek? Tidak usah, karena memang mau nampak ada warna-warninya nanti ya. Nah, jadi ini sekarang kita tes dulu rasanya. Terlalu masam tambah sedikit gula. Kalau kurang garam tambah garam ya. Coba kita tes dulu. Iya. Kita tes dulu ya. Wah, wanginya itu Gulanya tambah sedikit. Gula. Wangi. Cuman kurang manis. Nah, ini kasih tambah habis semuanya. Karena dia agak masam. Kadang-kadang itu buahnya itu agak masam, kadang dia agak manis. Kalau dia belum terlalu masak dia agak masam, ya. Nah, kita aduk lagi. Ini pasti sudah enak lagi. Sudah oke. Lalu ini kita siram di atas ya. Kalau yang suka emping boleh tambahkan emping juga ya, Dek? Boleh. Ya, taruh sedikit emping ya, wangi-wangi, renyah-renyah. Waduh, enak sekali. Lalu ini kita mau aduk sedikit loh ya, karena yang di bawah nggak dapat. Kita aduk sedikit. Kita aduk dia campur rata ya. Tambah lagi. Sebelah sini satu. Ini harus diaduk-aduk ya. Kalau tidak diaduk nanti yang ada yang kena bumbunya, ada yang tidak. Jadi nggak rata ya. Ini selain fresh, lezat, dari tampilan warna juga sangat cantik sekali. Ya, wangi lagi ya. Wangi buah. Ini piringnya agak kecil, nanti kita boleh di rumah kita boleh taruh di baskom ya. Ini satu. Iya, gimana Joey agar lihat warnanya? Indah sekali ya. Lalu setelah itu kita tabur kacang. Tabur kacang di atasnya. Ini kan penggunaan kacang tanah, Dek. Kacang tanah digoreng, jangan gosong ya, digoreng dengan api sedang. Tanpa tambahan apapun ya? Tidak ada tambahan, baru di blender ya. Oke,
Oke, nanti kalau waktu mau makan, kalau masih kurang boleh ditambah lagi. Ini dia punya kacang ya. Inilah hasil kita yang menu kedua. Ya, bagaimana kue Sharon? Mudah bukan kalau pembuatannya? Jadi silakan kue Sharon boleh mencobanya di dalam rumah. Ya, semoga sehat ya. Iya, selain praktis, bahan yang mudah didapat, sehat dan bergizi. Ya, warna-warninya pun cantik ya. Ya, poin bilang mau taruh emping ya. Karena poin kepingin makan emping. Ya, jadi sesuai selera ya Empingnya kue Sharon. dihancurkan sedikit. Dihancurkan sedikit. Nanti Boleh diremet juga ya, gitu ya. supaya rata. Kalau enggak nanti ada yang dapat emping, ada yang tidak. Jadi rebutan emping. Oke, sudah, jangan terlalu banyak ya. Iya. Oh, Kau Jaden, sampai di sini kita belajar ya. Semoga Kau Jaden bisa rajin belajar di rumah. Makanan kita makanan sehat dan mudah didapat, di mana-mana bisa kita buat ya. Lalu ini makanan untuk kesehatan kita jadi lebih sehat dan selera kita makan nanti bisa makan 2 piring. Sisir supaya. Ya, sisir Tante Cepet, sisir Tante Cepet, sisir Sharon Cepet, acara Demo Masak hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Xie Zhang Dinchuan Si Cipei yang telah mendemokan 2 menu masakan vegan pada hari ini. Host sudah coba loh rasanya. Top banget. Kue Sharon boleh segera mencobanya ya. Semoga demo masak hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan juga dapat menginspirasi kita semua agar dapat menyajikan makanan sehat yang lebih bervariasi. Tetap stay tune dan ikuti terus jalan kebahagiaan Maitreya. Akhir kata, host mohon maaf apabila dalam acara ini masih banyak kekurangan di sana sini dan mohon maaf bila ada kata-kata host yang kurang berkenan. Host doakan Kue Sharon beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa bahagia harmonis. Host Dewi mohon undur diri, terima kasih dan sampai jumpa dalam acara berikutnya.